Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Alfianto dengan NIM 28920500003 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen semester 2 Universitas Pancasila Bekasi. Ingin menjelaskan tentang Public Speaking and Negotiation. Public Speaking and Negotiation. Pengertian public speaking. Public speaking adalah suatu bentuk komunikasi kepada sekelompok orang di depan umum yang biasanya berbentuk ceramah atau pidato yang bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi atau menghibur dengan menggunakan strategi dan teknik yang tepat. Secara sederhana, public speaking merupakan tata cara melakukan bicara di depan umum secara runtun dan terencana dengan tujuan tertentu. History Public Speaking and Negotiation. Public speaking sebenarnya bukanlah aktivitas baru yang hanya dilakukan oleh manusia pada zaman modern. Bahkan sejarah telah menunjukkan bahwa akar tradisi kegiatan public speaking ini telah ada sejak zaman peradaban Yunani kuno, yaitu pada tradisi politiknya. Seni berbicara di depan publik ini biasanya disebut dengan nama retorika, dari bahasa Yunani retorikos yang berarti pidato, atau dari kata retor yang berarti pembicara publik, yang telah dipelajari bahkan sejak dalam ilmu pengantar ilmu komunikasi. Tokoh-tokoh yang terkenal berbicara atau melakukan retorika pada zaman kuno antara lain Gorgias and Protagoras. Gorgias and Protagoras mendirikan sekolah retorika untuk pertama kalinya. Gorgias melihat adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar, karena pada waktu itu masyarakat Athena butuh kemampuan berbicara yang jelas dan persuasif. Negeri Athena saat itu sedang tumbuh menjadi negara yang kaya dan demokratis. Yang kedua, Demosthenes dan Isocrates. Demosthenes mengembangkan teknik gaya berbicara yang jelas dan lugas. Yang ketiga adalah Socrates dan Plato. Plato menganjurkan agar para pembicara mengenal jiwa pendengarnya. Dari sinilah Plato meletakkan dasar-dasar retorika ilmiah dan psikologi khalayak. Dia mengubah retorika sebagai sekumpulan teknik menjadi sebuah wacana ilmiah. Yang keempat, Aristoteles mengatakan bahwa ada 5 hukum retorika. The 5 Canon of Rhetoric. Yang pertama penemuan, yang kedua penyusunan, yang ketiga gaya, yang keempat memori, dan yang kelima penyampaian. Kreator kegiatan public speaking dan negotiation. Mode penyampaian: membaca naskah. Metode ini perlu dijabarkan secara rinci dalam sebuah buku tentang berbicara di depan publik. Pidato dengan membaca naskah kerap kali kita lihat di atas mimbar khotbah. Metode ini memperoleh keakuratan dan keanggunan bahasa, tapi kehilangan kekuatannya. Yang kedua, menghafalkan pidato tertulis dan menyampaikannya berdasarkan ingatan. Metode ini memiliki beberapa kelebihan. Kita perlu meluangkan waktu untuk menghilangkan kata yang tidak berguna, lalu meringkas sebuah paragraf menjadi sebuah kalimat dan memilih ilustrasi yang tepat. Kreator public speaking negotiation dan metode penyampaian. Yang ketiga, berbicara dengan membaca catatan. Metode ini merupakan metode cara menyampaikan yang paling populer. Jika mungkin yang terbaik untuk pemula, berbicara dengan membaca catatan bukanlah
penyampaian yang ideal, tapi kita dapat untuk berenang di perairan dangkal sebelum mengarungi lautan dalam. Yang keempat, pidato spontan. Metode ini merupakan metode penyampaian yang paling ideal. Hal ini sangat disukai para penonton dan metode favorit para pembicara yang paling efisien. Namun bukan berarti mengharuskan hal ini kepada semua pembicara, baik tua maupun muda, dalam berpidato dengan spontan. Yang kelima, metode penyampaian gabungan. Modifikasi dari metode kedua telah diadopsi oleh banyak sekali pembicara hebat, terutama dosen yang dipaksa untuk menyampaikan beraneka ragam mata pelajaran hari demi hari. Beberapa pembicara beberapa bagian pidato mereka yang paling penting dan mengucapkan sisanya dengan spontan. Jadi apa yang kita sebut sebagai metode penyampaian gabungan dapat disesuaikan dengan keinginan setiap orang. Apapun bentuk yang dipilih, jangan memilih cara yang paling mudah. Pilihlah cara yang terbaik tanpa memperdulikan waktu dan usaha yang harus dilakukan. Indikator kegiatan public speaking and negotiation, ekspresi suara dan bahasa tubuh. Yang pertama, ekspresi suara. Kita harus memperhatikan volume, intonasi, ritme dan tempo bicara, pause, dan artikulasi. Untuk indikator bahasa tubuh, yang pertama memahami ekspresi wajah, kedua memahami penggunaan gerakan tangan, yang ketiga latihan di depan cermin, yang keempat melakukan pengulangan, dan yang kelima selalu mengevaluasi diri. Indikator kegiatan public speaking dan negotiation, aspek verbal dan analisa audiens. Yang pertama, aspek verbal. Adler dan Rothman menjelaskan bahwa melalui beberapa konsep. Yang pertama, language is symbol, bahasa simbol. Yang kedua, meaning are in people not word. Yang ketiga, league is rule governed. Yang kedua, analisa audiens. Yang pertama adalah komunikasi yang baik, presentasi yang lebih baik, memahami audiens dengan lebih baik.